Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alaihi nabi alaihi salatu wassalam fa idza shalla alaihi yakhriqu dhalika hijab wa yadkhulu ad-du'a wa illam yusalli raja'a du'ahu. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ziyadatul Abrar, Masjid Apung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa hadir untuk istiqamah menghadiri majelis ilmu. Kita semua berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan jalan menuju syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin salat jamaah sembahyang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Rasulullah yang beliau menyampaikan, annahu qala, beliau bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Tiada doa antara orang yang berdoa dan antara langit itu ada hijab, ada penutup, ada penghalang. Jadi doa kita ini ketika melantunkan doa ini akan naik doa kita ini. Cuman ada penghalang antara kita di bumi ketika mengangkat doa, doa ini akan tertutup, ada penutup penghalangnya antara kita berdoa dengan hijab. Penghalang itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang ada di bumi naik ke langit itu ada penutupnya. Hatta yusalli 'alan nabi alaihi salatu wassalam, sehingga orang yang berdoa ini mau membacakan sholawat kepada Rasulullah. Artinya bahwa ketika doa, mau doa apa aja pian, mau kita doa bahasa Inggris, mau doa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Sunda, bahasa Madura, apapun bentuk bahasa doanya, tapi dahulukan dengan bacaan sholawat. Artinya ketika berdoa itu bersalawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hanya kita berdoa. Apakah kita doa kita? Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosaku, mudahkanlah anak ulun hendak masuk ke dalam sebuah pesantren, fakultas dan sebagainya. Doakan semuanya ya. Yang penting kada ditinggalkan yang namanya sholawat itu. Fa idza shalla alaihi yakhriqu dzalika hijab, apabila orang yang berdoa itu sudah membacakan sholawat, yakhriqu dzalika hijab, maka penghalang antara bumi tempat berinjak orang berdoa dan antara langit, hijab penghalang tadi terbakar karena bacaan sholawat itu.
wa yadkhulu du'a, dan doa itu akan masuk, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yusalli raja'a du'ahu, apabila orang yang berdoa itu tidak mau membacakan sholawat, maka raja'a du'ahu, doanya terbulik. Artinya kalau sudah bacaan doanya didahului dengan sholawat, insya Allah terkabul. Tapi kalau kada diawali dengan sholawat, terbulik doanya, ditolak oleh Allah. Ini kedahsyatan tentang sholawat, karena kita sudah memasuki bulan Maulid, jadi kita ini amalannya sholawat. Hukiyah, diceritakan, anna wahida min sulha jalasa litasyahudi. Ada sebuah kisah, sebuah cerita, adalah salah seorang ulama, seorang yang soleh, duduk ketika tasyahud, tahiyat, ketika at-tahiyat, baik itu at-tahiyat awal atau at-tahiyat yang kedua, litasyahudi, untuk at-tahiyat. Wa nasiya as-salata 'ala nabi alaihi salatu wassalam, ketika orang itu duduk tasyahud, duduk ketika at-tahiyat, sidin itu, orang itu lupa membacakan salawat. Far'a Rasulullah fi naumihi, kemudian orang itu melihat Rasulullah, ya, orang yang saleh itu melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang saleh itu, lima nasita as-salata alayya, mengapa engkau lupa membaca salat terhadap aku, ditegur oleh Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, ishtaghaltu bi thana'illahi ta'ala wa ibadatihi fanasitu. Ya Rasulullah, bahasa kita nih, mohon maaf karena ulun ini sibuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk beribadah kepada Allah, fanasitu, maka ulun lupa. Jadi sidin itu, ya mohon maaf karena sibuknya, banyak mungkin mengaji Al-Qur'annya, mungkin sibuk dengan zikirnya dan lain sebagainya, tapi lupa di situ membaca sholawat. Faqala alaihi salatu wassalam, maka di dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma sami'ta qauli, hei orang soleh, tidakkah kamu mendengar ucapanku, al-a'malu mawqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalli alayya. Apakah kamu nggak tahu bahwasanya beberapa amal itu akan berhenti, beberapa doa akan ditolak oleh Allah sehingga orang itu mau membacakan sholawat terhadap aku. Wa qala, dan Rasulullah juga bersabda, lau jaa abdun yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya wa lam takun fiha salat wa lam takun fiha salatun alayya ruddat wa lam tuqbal. Wahai orang soleh, walaupun orang itu nanti ketika datang di hari kiamat itu dengan membawa semua kebaikan dunia yang ada dibawa untuk di akhirat nanti, tapi isi amalnya itu enggak ada bacaan salawat, maka ruddat walam tuqbal, semua amal itu akan ditolak oleh Allah dan akan dikembalikan, tidak diterima. Artinya apa? Jangan ditinggalkan amalan sholawat. Walaupun kita sudah sholat 5 waktu, sudah tahajud duha, barengi, imbayangkan amalan itu, habis sembahyang, jangan sampai meninggalkan sholawat. Nah, sholawat yang paling bagus itu adalah, ya banyak pertentangan sholawat-sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawat ini dan sholawat itu, ada juga bertakun, Pak Ustadz,
Apa bacaan yang salawat itu yang paling bagus? Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ada sallallahu ala Muhammad. Mana yang bagus? Jawaban yang paling nyaman diterima itu yang paling bagus, yang kawa digawe. Masalahnya apa? Banyak mengaku bagus-bagus, salawat ini bagus, tapi digawe kan ada. Jadi seburuk-buruknya salawat, orang yang punya bacaan salawat kada mau diamalkan. Sebagus-bagusnya salawat, pokoknya diamalkan. Biar pendek, handap sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semuanya bagus, yang penting digawi. Ini perdebatan salawat diperdebatkan, digawe kada. Makanya seburuk-buruknya salawat, orang bisi bacaan salawat kada mau diamalkan. Sebagus-bagusnya salawat biar handap tapi digawe istiqomah. Nah ini yang bagus. Nah kemudian Hukiya diceritakan anna imra'atan ja'at ilal Hasan al-Basri. Ada sebuah kisah lagi, ada seorang wanita, seorang ibu mendatangi Kiai Hasan al-Basri. Faqalat ya Ustaz, innali bintan matat uridu an araha fil manami. Ya Ustaz, ulun ini berisi anak binian, mempunyai anak perempuan telah meninggal dunia dan aku ingin melihatnya. Wahai Ustaz, fil manami, ingin hendak ketemu ulun di dalam tidur ulun, hendak memimpi anak ulun yang sudah meninggal. Dia ini gambaran seorang ibu yang rindu terhadap anaknya yang telah meninggal dunia. Lalu apa kisahnya di sini? Fa'allimni syai'an minal khawasi hatta araha fa'alimahu as-salah. Ujar binian yang mendatangi Ustadz tadi, wahai Ustadz, mohon Ustadz, ulun minta tolong ajari ulun amalan sesuatu yang khusus yang bisa ulun ini melihat anak perempuan ulun yang sudah meninggal itu. Fa'alimahu as-salah, maka Ustadz itu mengajarinya bacaan sholawat. Kata Sidin, diajari sholawat, faro'at. Kemudian perempuan itu mengamalkan bacaan sholawat yang diajarkan Ustadz itu. Faro'at bintaha fil manami wa alaiha libasan min qatiranin, ya. Setelah diamalkan, tiba-tiba sang ibu ini telah melihat putrinya di dalam tidurnya, wa alaiha libasun, dan perempuan atau anak perempuannya dalam mimpinya itu memakai pakaian dari api neraka. Kisahnya nih, betapa teriris-irisnya hati seorang ibu menangis melihat kondisi anaknya dalam kondisi kesakitan. Dalam mimpi saja Bang. Cuman ini jeritan seorang ibu yang rindu ingin jumpa anaknya, begitu dilihat nggak taunya anaknya tersiksa. Lalu apa kisah ceritanya? Wa fi 'unukiha ghillun. Dilihatnya dalam mimpi itu leher anaknya, ya, itu memakai rantai, berbaju pakaian api, pakaian dari neraka. Wa fi rijlaiha qayyidun minan nar. Dan kakinya, dan kedua kakinya perempuan itu, kakinya kedua kaki anak perempuan sang ibu itu qayyidun minan nar, diikat dengan api. Ini dalam pandangan mimpi ibunya. Fastaiqadat wa ja'at ilal Hasan al-Basri bakiyatan. Kemudian sang ibu yang melihat mimpi yang demikian itu langsung terbangun. Makanya ibu mana yang tega melihat anaknya tersiksa begitu? Dalam mimpinya pun langsung terbangun. Takjub Sidin, begitu hatinya sedih, begitu mendalam, tersiksa perasaan beliau. Terbangun dari tidurnya, langsung mendatangi Ilal Hasan al-Basri, mendatangi seorang ustadz pada saat itu ulama besar yang bernama Al-Hasan al-Basri. Bagiatan beliau itu mendatangi Ustadz Al-Hasan al-Basri dalam kondisi bagiatan, menangis.
membawa kesedihan yang begitu mendalam dalam kisah itu. Wasafat ma ra'atuhu fabaka al-Hasanu ashabuhu. Kemudian beliau setelah mendatangi Ustadz Al-Hasan Al-Basri itu, beliau mengisahkan, menceritakan demikian bahwasanya ulun telah bertemu dalam mimpi setelah pian berikan amalan sholawat, tapi persoalannya mengapa dalam mimpi ulun anak itu pakai pakaian terbuat dari neraka, dari api, kemudian lehernya dalam kondisi berantai, kenapa pula kakinya itu diikat dengan api? Ya Ustadz, bagaimana ini? Menangis beliau, menangis. Fabak al-Hasanu wa ashabu. Ketika diceritakan, Kiai Hasan Al-Basri pun mendengar kisah itu, sedih melihat kondisi ibunya menangis, maka beliau dan kawan-kawannya juga menangis. Summa madha muddatan, kemudian lewatlah masa itu. Setelah lewat di kemudian hari, fara'a Al-Hasan Al-Basri fil manami annaha fil jannah ala saririn wa ala ra'siha tajun yudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Setelah lewat masa itu, kemudian Kiai Hasan Al-Basri bermimpi melihat juga seorang wanita. Beliau sebetulnya nggak kenal, dan wanita itu berada di dalam surga di atas ranjang yang begitu indah. Dan wanita itu di kepalanya menggunakan mahkota yang bersinar, di mana cahayanya memenuhi antara di ujung timur hingga sampai barat. Ini mahkotanya aja. Jadi Sidin bermimpi seorang wanita menggunakan mahkota. Mahkota itu seperti topi yang dipakai seorang raja. Topinya ini bersinar, sinarnya ini memenuhi ujung timur sampai ujung barat. Jadi luar biasa. Mahkotanya aja seperti sinar yang memenuhi yang demikian itu. Kemudian faqalat ya Ustadz ata'rifuni. Dalam mimpi itu beliau Kiai Hasan Al-Basri ditegur wanita itu, ya Ustadz, wahai Ustadz, wahai guru, pian kenallah sama ulun, pian tahulah sama ulun. Kemudian beliau menjawab, faqala Al-Hasanu rahimahullahu ta'ala, la, jawab Sidin, kada ulun kada kenal pian, ulun kada tahu pian, ulun kada tahu siapa pian ini dalam mimpi itu. Faqalat ana bintatil kal mar'ah allati 'allamtaha as-salah. Wahai Ustadz, ulun ini adalah anak perempuan yang mana yang telah pian ajarakan bacaan salawat itu. Oh, baru sadar. Oh iya, ada perempuan datang ke sini, Bang, minta bacaan salawat, minta amalan. Ulun beri amalan salawat. Jadi ulun ini anak perempuan daripada anak perempuan yang pian ajari bacaan salawat. Faqala Al-Hasanu, kemudian maka Kiai Hasan Kiai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi beliau. Bi ayyi sababin nilti hadzal manzila. Wahai perempuan, wahai seorang gadis, dengan sebab apa pian mendapatkan kedudukan kemuliaan ini? Faqalat ya Syekh, marra bimaqbaratina rajulun. Ya Syekh, wahai Syekh, ada seorang laki-laki telah lewat di atas pekuburan kami. Fasalla ala nabi alaihi salatu wassalam marratan. Orang yang lewat di atas pekuburan kami itu, beliau telah membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali. Wa ja'ala sawabaha lana, dan fahala bacaan salawat itu dihadiahkan kepada kami yang berada di kuburan ini. Wa kana fi maqbaratina khamsu mi'atin wa khamsuna insanan mu'adzibina. Sementara di dalam tempat pekuburan ini itu ada 550 orang yang telah disiksa.
Jadi anggaplah seumpama di kuburan muslimin itu orangnya 550 orang disiksa di dalamnya itu, tapi berkat seorang laki-laki yang lewat membacakan sholawat di atasnya, dihadiahkan di dalam orang yang di kuburan muslimin itu, semuanya diampuni oleh Allah. Nah, setelah orang itu membacakan salawat, fanudiya irfa'u anhum al-adzaba bi barakati salati hadzal rajul ala nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah orang laki-laki itu membacakan salawat, ada panggilan, ada suara tanpa rupa, suara tanpa orang. Apa panggilannya? Irfa'u, angkatlah siksaan mereka semua itu, yang orang-orang 550 yang disiksa di kuburan itu, dengan mendapatkan berkah bacaan salawat seorang laki-laki yang telah lewat ini terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu gambaran, ini cerita dari baginda Nabi. Berkat salawat aja orang siksa kubur diampuni. Makanya sungguh menyedihkan kalau ada orang telah meninggal dunia kada mau istilah bertahlil, bid'ah aja, syirik dan lain sebagainya. Nah, sungguh sedih itu. Apalagi sudah dikubur kada ditahlili pulang, kada ditalkini pulang, kasihan. Nah, cuman perlu ulun berpesan, kalau bertahlil mengirimi orang harus ada binnya. Karena mohon maaf, ulun aja yang namanya Muhammad Haris, kalau di setanah bumbu ini banyak benar. Jadi ketika bertahlil itu diperlukan, seumpama namanya Yunus, binnya jangan sampai kada disambat. Ibarat alamat belum lengkap itu, karena ada sebuah cerita seorang wali mendatangi orang meninggal dunia. Dan begitu meninggal dunia sudah kurang lebih 2-3 jam. Seorang wali ini mendatangi orang meninggal dunia itu berdialog dengan malaikat, bahwasanya orang yang didatangi, yang dimaksud ini, lihati dulu, bujur-bujur, lihati dulu. Singkat dicerita dalam kisah ini, setelah dilihat binnya salah, sehingga orang itu terbangun lagi dengan waktu kurang lebih 2-3 jam. Pada meninggal dunia, orang sudah banyak datang, yang datang itu banyak, tapi datanglah seorang wali kasyaf, makomnya sudah dibuka, makom kasyaf, sidin tahu, sehingga berdialog sama malaikat. Malaikat dipadahinya, wahai malaikat, lihat bujur-bujur namanya yang ini, siapa abahnya? Nah, sehingga dicerita malaikatnya itu tersalah binnya. Jadi meninggal hanya 2-3 jam bangun lagi. Kenapa? Tersalah, malaikat aja salah, binnya yang salah. Makanya kita kalau bertahlil, binnya harus ada. Muhammad Yunus bin siapa? Kalau perempuan, binti. Binti itu anak perempuan. Jadi anak perempuan siapa? Harus disambat. Nah, kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihi salatu wassalam. Nah, ini riwayat langsung dari baginda Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mohon maaf ulun kada wani menyampaikan kalau nggak ada hadis. Yang dikisah pun masalah gaib, masalah alam gaib, bukan masalah cerita di dunia ini, bukan. Cuman karena ada hadis Rasulullah sampaikan, jadi kita ini umatnya bisa mengetahui, membaca alam gaib, cerita kayak begini. Jadi ya mohon maaf, banyak orang cerita biasanya urusan dunia aja. Jadi kan kita ambilkan ceritanya, cerita gaib, cerita di alam-alam barzah sana. Jadi supaya kita ini juga tahu alam-alam di alam setelah kematian. Makanya ini kita ambilkan hadis-hadis yang di alam gaib.
Dari baginda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, aku telah didatangi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel alaihi salatu wassalam. Kata faqala, maka faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yaumin 10 marrat ana akhidum biyadihi wa amarahu kasiratil karbatil khatib. Ya Rasulullah, barang siapa yang ada yang mau membacakan salawat terhadapmu tiap hari 10 kali, maka aku akan memegang tangannya dan aku akan bimbing orang itu melewati jembatan as-siratal mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat menyambar. Artinya apa? Ujar Rasulullah, kalau paham kita nyaman difaham, sehari ini jangan ditinggalkan bacaan salawat 10 aja. Rasulullah menuntut 10 kali aja. Nah, ini Rasulullah membimbingkan cuma 10, tapi kalau bisa lebihi, kalau bisa habis sembahyang 100. Syukur alhamdulillah kalau kayak kunun berusaha juga itu sholawat, habis itu la ilaha illallah, kemudian dibaca yang lain itu 100 mau usahakan. Kalau 10 aja, ini dalam keterangannya Rasulullah sudah membimbing tangan kita untuk dibawanya ke jembatan as-siratal mustaqim, apalagi yang lebih gitu. Jadi kalau bisa dilebihi. Ini Rasulullah mengharap apa? Hendak menyelamatkan kita semua nih umat Rasulullah. Kalau bisa mengamalkan, insya Allah, karena ini langsung dari baginda Nabi. Jangan ditinggalkan bacaan salawat 10 kali. Kalau bisa nanti akan digandeng. Apa bahasa digandeng kita? Ya akan dipegang, tangan kita akan dibawa oleh Rasulullah. Ya, ibarat kita itu pokoknya dipegang beliau, dipegang begini, lewat jembatan as-siratal mustaqim dibawa ke surga kita. Kemudian wa qala Mikail alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat Mikail itu beliau juga menyampaikan ana asqihi min haudika, dan ulun, ujar malaikat Mikail, yang meminumi telaga kausarmu. Jadi orang yang sudah meminum telaga kausar, sekali minum seumur hidup nanti nggak akan haus lagi. Kenapa? Inilah keistimewaan air yang berada di surga, namanya air telaga kausar. Nah, ini malaikat Mikail yang meminuminya, yang orang mau bacakan sholawat sehari saja 10 apalagi lebih gitu. Wa qala Israfil alaihi salam, dan malaikat Israfil ini juga menyampaikan, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullaha ta'ala lahu. Ujar malaikat Israfil, aku akan sujud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ulun nggak akan mengangkat kepala ulun, nggak mau mengangkat kepalaku ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang yang mau membacakan sholawat sehari 10 kali terhadap Rasulullah itu. Nah, ini malaikat berarti mendoakan si dia akan sujud terus sampai kapanpun sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengampuni. Kalau sudah mau mengampuni, hanya mengangkat kepala sidin berkat bacaan sholawat sehari paling tidak 10 kali, tapi tiap hari. Jangan sehari 100 kali, besok ada lagi, bukan. Maksudnya 10 kali, syukur alhamdulillah, pian bisa sehari 1000 kali, tapi tiap hari bagus lagi itu. Karena 10 aja sudah bagus, apalagi lebih dari itu. Wa qala Israilu ana aqbidu ruhahu kama aqbidun arwahal anbiya alaihi salatu wassalam. Ujar malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, aku akan mencabut ruh orang yang membacakan sholawat tiap hari 10 kali kepada Rasulullah itu, maka aku akan mencabut ruhnya itu seperti mencabut ruhnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi salam. Jadi kita ini bukan golongan wali, bukan golongan para rasul, para nabi, tapi meninggalnya akan dicabut ruhnya seperti
para nabi. Ini berkat kita membacakan salawat. Hukiyah an Abdullah annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah, beliau mengatakan, kana lana khadimun yakhdimu as-sultan, ujar sidin, ulun ini berisi pembantu, saya ini mempunyai pembantu pelayan yang melayani raja, wa huwa mausufun bil fiski, dan orang itu mempunyai sifat fasik. Sifat fasik ini sifat yang tidak baik pokoknya. Fara'atuhu lailatan fi manami wa yadahu fi yadin nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa ulun ini bermimpi pembantuku yang mempunyai sifat fasik itu, beliau ini menggandeng tangan Rasulullah. Heran. Tapi dalam mimpi aja, ya. Yang nyata Abdullah ini bermimpi, dalam mimpinya ini tangannya pembantu pelayan yang mempunyai sifat fasik itu menggandeng Rasulullah. Faqultu ya Nabi Allah, kemudian ulun bertakun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal abdi min al-fasikin, ya Rasulullah, orang ini atau pembantu ulun ini termasuk golongan orang-orang yang fasik. Fa kaifa wada'a yadahu bi yadiki, tapi mengapa kok bisanya orang yang mempunyai sifat yang tidak baik ini kok bisa-bisanya meraih atau bisa berpegangan tangan pian? Apa sebabnya? Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, qad ghafartu lahu wa ana asyfa'u lahu ila Allah taala, ujar Rasulullah, ulun saya ini sudah mengampuni, ya, sudah mengampuni orang itu, ya, saya yakni Rasulullah telah mengampuni dan aku telah menolong orang tersebut, sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Fakultu, kemudian Abdullah bertakun, ya Nabi Allah, bi ayyi sababin, wahai Nabi Allah atau wahai Rasulullah, wahai baginda Rasul, dengan sebab apa orang yang mempunyai sifat fasik kayak begitu kok bisa berparut sama pian? Nala tilkan manzilah, dengan sebab apa orang itu kok bisa mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang mulia seperti begini, padahal orang itu mempunyai sifat fasik. Faqala bikasrati sholati alaiha, kata Rasulullah, orang itu telah membaca, yakni memperbanyak bacaan sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi jawabannya, orang itu banyak benar membacakan sholawat terhadap aku. Innahu kana fi kulli lailatin hina yaji'u ila firasihi yusalli alayya alfa marrat. Sesungguhnya orang itu telah mengamalkan tiap malam sebelum orang itu tidur, orang itu membaca 1000 kali bacaan sholawat terhadap aku. Nah, ini bisa menghapus sifat munafik yang sifatnya kada baik. Orang yang kada baik yang kayak begitu, nah, berkat bacaan sholawat tiap malam sebelum tidur membaca sholawat 1000 kali, hanya guring, itu diampuni oleh Rasulullah, diakui Rasulullah sebagai umatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah, para bapak ibu hadirin sekalian, mungkin ini yang sedikit berkat sholawat kita semua bisa mengamalkan. Paling sedikit 10, yang lebih berarti lebih bagus. Semoga kita semua bisa mengamalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberi panjang umur, murah rezeki, dijauhkan daripada segala bala bahaya, dimudahkan segala urusannya,
dibimbing oleh Rasulullah, dinaikkan keimanan dan takwanya kepada Allah, dan kita semua berharap semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kebaikan di dunia dan akhirat, dan diampuni kita semua dosa-dosanya, diakui kita semua sebagai umat Rasulullah, dimasukkan syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beri-beri maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan sambung kembali. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita makbat tahlil pada pedatuan kita semua, zuriat kita semua, wabil khusus kepada orang-orang yang kita sebut namanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين استعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وسلم قرآننا من القرآن العظيم وما هللنا لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا أستغفر الله وسلم صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعين سيد محمد صلى الله عليه وسلم زم إلى الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المشاهدات ورحمة للعالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى جمعنا هنا بسبب عبدك الفقير إلى روح أمهاتنا المؤمنين خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد إلى روح الشيخ محمد سلمان المدني وإلى روح الشيخ حاجي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وإلى روح الشيخ حاجي محمد زيني بن عبد الغني مرتبورة وإلى روح حاجي محمد جاد بن Pak Galung wa ila ruhi Hajah Siti Salihah binti Hamsin wa ila ruhi Hajah Armin Pani bin Hajah Hamsin wa ila ruhi Hajah Masturi binti Husaimah wa ila ruhi Hajah Nurmina binti Haji Armin Pani wa ila ruhi Hajah Siti Jamilah binti Haji Muhammad Tabari wa ila ruhi Muhyiddin bin Haji Muhammad Cada wa ila ruhi Abdul Rashid bin Haji Muhammad Cada wa ila ruhi Mardiyah binti Haji Muhammad Cada wa ila ruhi Hamsin bin Abdul Rahman wa ila ruhi Jurmiyah binti Kanta wa ila
ruhi Muhammad Zakaria bin Abdul Ghani Murad, wa ila ruhi Syahni bin Haji Mahsun, wa ila ruhi Saruni bin Haji Mahsun, wa ila ruhi Muhammad Nasir bin Haji Jamal, wa ila ruhi Hizbullah bin Haji Hizbullah, wa ila ruhi Nasrullah bin Haji Hizbullah, wa ila ruhi Zainuddin bin Jamisa, summa ila ruhi Kiai Haji Mas'ud bin Hasbuna, wa ila ruhi Siti Masbiatun bin Mas'udi, wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mustajab, wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid, wa ila ruhi Hajjah Asiyah bin Haji Siddiq, wa ila ruhi Nur Amna bin Haji Malaha, wa ila ruhi Haji Malah bin Muhammad Said, wa ila ruhi Hajjah Mariana binti Muhammad Dislan, wa ila ruhi Muhammad Khail Azam bin Muhammad Haris, wa ila ruhi Abdullah bin Muhammad Haris, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhana wa mu'allimina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma ij'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah, ولا تجعل قبره من فن النيران. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا يا الله، وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ارفع لهم الدرجات وضاعف الحسنات وكفر من السيئات وادخلهم مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك ادخلي الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع الكرم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم 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 صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله وقبل الله منكم ومنكم توبا يا كريم